Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismayanti dengan NIM G2010966, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi evolusioner yang termuat dalam sebuah jurnal yang berjudul Psikologi Evolusioner, Kerangka Kerja untuk Riset Komunikasi Strategis. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa psikologi evolusioner merupakan pikiran manusia yang terdiri dari mekanisme kognitif, yaitu mekanisme di mana suatu aktivitas yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan juga pengelolaan informasi manusia yang berevolusi melalui seleksi alam. NOTHAP penyerukan sintesis yang konsisten di bidang komunikasi strategis, yaitu untuk menghubungkan kembali penelitian komunikasi strategis dengan disiplin hibrida yang berkembang pesat dan sangat relevan seperti ilmu kognitif dan juga psikologi evolusioner. Dalam hal ini, mencoba menghubungkan antara psikologi evolusioner dengan komunikasi strategis sebagai praktik komunikasi yang disengaja dan bertujuan dilakukan oleh agen komunikasi di ruang publik atas nama entitas komunikatif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana hal ini juga berkaitan dengan modul kognitif yang berevolusi sebagai bentuk dari adaptasi terhadap berbagai macam fenomena yang terjadi, kemudian menghadirkan masalah atau peluang di lingkungan leluhur menurut Sperber dan juga Hirschfeld. Hal ini berarti bahwa manusia dalam proses evolusinya selalu mengalami perubahan sehingga menimbulkan modul yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah sesuai dengan evolusi yang sedang dialaminya. Psikologi evolusioner dan juga komunikasi strategis. Ada dua premis dasar psikologi evolusioner. Yang pertama, menurut Cosmi, Toby, dan juga Barkow, bahwa ada sifat manusia yang universal. Hal ini berhubungan dengan mekanisme psikologi manusia yang berkembang memiliki sifat yang umum. Yang kedua adalah mekanisme psikologi yang berevolusi ini adalah adaptasi yang dibangun oleh seleksi alam sepanjang waktu evolusioner yang dapat membentuk pikiran manusia. Jadi, psikologi evolusi ini dapat membentuk pikiran manusia. Kemudian yang ketiga, struktur pikiran manusia yang berevolusi disesuaikan dengan cara hidup pemburu pengumpul Pleistocene dan tidak harus sesuai dengan keadaan modern kita seperti sekarang. Maksudnya adalah manusia seharusnya beradaptasi kognitif terhadap kehidupan sosial yang sedang dialaminya. Psikologi evolusioner mengusulkan bahwa pikiran manusia yang berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat informasi adalah hasil dari evolusi manusia dalam pengaturan sosial lingkungan adaptasi evolusi. Karena adanya evolusi, terdapat perbedaan kehidupan sosial masyarakat saat ini dan juga masyarakat masa lalu, sehingga terdapat perbedaan pola pikir serta cara masyarakat dalam memecahkan suatu masalah. Pemikiran evolusioner dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi evolusioner dapat mempengaruhi bagaimana cara manusia berkomunikasi, sehingga dalam hal ini berhubungan juga dengan komunikasi strategis. Ternyata komunikasi strategis juga berhubungan dengan hubungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu unsur utama dari masyarakat yang tidak bisa dikesampingkan, di mana manusia pada hakikatnya sebagai makhluk sosial tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Atas dasar ini, manusia juga hidup bermasyarakat, sehingga muncullah istilah hubungan masyarakat. Greenwood tahun 2010 secara eksplisit menghubungkan antara teori evolusi dengan teori hubungan masyarakat. Sementara Cutlip, Center, dan juga Brooms memasukkan konsep ekologi dalam hubungan masyarakat untuk pertama kalinya, yang berarti bahwa peran hubungan masyarakat adalah untuk memantau kondisi lingkungan dan mengembangkan program perubahan organisasi dan lingkungan yang memfasilitasi keadaan adaptasi antara organisasi dan lingkungan sosialnya. Maksudnya adalah hubungan masyarakat berfungsi untuk memantau perubahan-perubahan apa saja atau kondisi-kondisi apa saja yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga hal tersebut bisa disesuaikan
dengan lingkungan yang ada di organisasi ataupun perusahaannya. Dalam pandangan ini, PR sebagai pencipta mekanisme organisasi kognitif setara dengan mekanisme psikologi individu yang didefinisikan di sini. Maka, dalam hal ini, hubungan masyarakat memerlukan konsep komunikasi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner. Jauh sebelum adanya zaman modern seperti saat ini, nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah terlebih dulu mengalami kehidupan sosial. Baik salah satunya adalah mengenal komunikasi strategi yang tidak secara gamblang dinamakan sebagai komunikasi strategi. Beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara komunikatif bagi nenek moyang kita sama pentingnya dengan adaptasi terhadap lingkungan alam. Misalnya warna kulit merupakan adaptasi terhadap sinar matahari di daerah tropis. Nenek moyang kita telah menjadi anggota kelompok sosial selama jutaan bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Oleh karenanya, dalam menjalani kehidupannya, nenek moyang kita tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Selain melihat kondisi lingkungan yang dapat dilihat secara kasat mata, nenek moyang kita juga pasti melihat beberapa kondisi lingkungan yang tidak bisa secara langsung ditangkap oleh indera penglihatan, seperti adanya sifat dan juga emosi pada diri seseorang atau suatu kelompok. Komunikasi strategis memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat. Kondisi lingkungan yang ada pada zaman sekarang jelas jauh berbeda dengan kondisi lingkungan yang ada pada zaman dulu. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman sekarang yang tidak cocok apabila terjadi pada era zaman dulu. Begitupun sebaliknya. Contohnya, pada era digitalisasi sekarang, para siswa atau para mahasiswa belajar menggunakan teknologi, seperti adanya pemberian tugas yang berkaitan dengan teknologi seperti membuat video seperti sekarang dengan menggunakan kamera. Mungkin zaman dulu tidak ada yang namanya smartphone, sehingga adanya pemberlakuan tugas video seperti ini kepada para siswa ataupun mahasiswa tidak efektif. Seiring berjalannya waktu, evolusi selalu berubah menjadi tidak terluka, terlebih pada masyarakat setelah era Pleistocene. Karena banyak sekali fitur-fitur yang muncul. Komunikasi strategi digunakan untuk memicu motif mendasar seseorang ataupun kelompok sosial. Misalnya adalah anggota organisasi tentara yang memiliki nilai keakraban, kekerabatan, persaudaraan, kepedulian yang dijaga, sehingga ketika ada serangan dari luar terhadap suatu negara, maka tentara tersebut akan bereaksi karena adanya kesamaan visi dan misi. Selanjutnya, mekanisme adaptif untuk komunikasi strategis. Keberadaan kerangka motif dasar dipicu oleh penggunaan komunikasi yang strategis. Dalam suatu kelompok terdapat komunikasi strategi untuk mencapai penyelarasan kesamaan tujuan. Contohnya adalah karyawan di suatu perusahaan. Pada dasarnya mereka datang dari latar belakang dan juga tempat tinggal yang berbeda. Tetapi karena adanya ikatan jabatan dan juga kesamaan status, maka akan membuat suasana-suasana yang mengandung unsur persaudaraan seperti kebersamaan, kepedulian, kerjasama tim, dan sebagainya. Pada dasarnya, semakin banyak evolusi yang terjadi pada kehidupan manusia, maka akan semakin bervariasi juga dampak yang ditimbulkan. Salah satunya terjadi pada komunikasi strategis. Mungkin dalam 30, 50, sampai 100 tahun ke depan akan ada yang namanya evolusi zaman yang lebih modern dan juga lebih canggih lagi. Maka hal tersebut juga akan merubah kondisi lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut juga akan memicu terjadinya perubahan-perubahan pola pikir serta cara-cara masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.